Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, seperti biasa sebelum kita tabaruk kitab Miftahus Sudur ini, mari kita bertawasul terlebih dahulu kepada sang pemilik kitab ini, pengarsa Abah Anom, khususan Al-Mu'azzam wal Mukarram Guru Agung pengarsa Abah Anom Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, di koper depan kitab Miftahus Sudur ini terdapat kalimat jama'ahu al-faqir ila afi rabbihil qadir al-hajj Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Artinya dihimpun oleh al-faqir pada ampunan Rabbnya yang maha kuasa, yaitu Haji Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Jadi Bapak Ibu, di sini itu ada kalimat al-faqir dan pengarsa Abah Anom menisbatkan kompilasi Miftahus Sudur ini pada al-faqir. Maka tentu kita bertanya-tanya ya Bapak Ibu sekalian, apa itu al-faqir dan kenapa juga pengarsa Abah Anom menisbatkan nama beliau pada al-faqir ini? Baik, mari kita pahami istilah al-faqir ini, dan agar kita mendapatkan pengertian yang sangat kuat dan haqqul yakin mengenai al-faqir ini, mari kita merujuk kepada seorang guru besar sufi Al-Ghaus Al-A'zam Qutubil Alamin, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, melalui karya agung beliau yang berjudul Sirrul Asrar, di mana al-faqir ini di dalam kitab Sirrul Asrar ini mendapat perhatian yang sangat khusus. Beliau membahas khusus di dalam pasal 12 fi bayanil fuqara, yang di dalamnya menjelaskan tentang al-faqir. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, di awal pasal 12 tentang al-faqir ini, sebelum beliau menukik tajam pada pembahasan al-faqir, Tuan Syekh menjelaskan terlebih dahulu adanya 4 lapis alam, yaitu alam mulki, alam malakut, alam jabarut, dan alam lahut. Juga 4 lapis ilmu, syariat, tarekat, ma'rifat, dan hakikat. Juga 4 lapis ruh, ruh jismani, ruh nurani, ruh sultani, dan ruh qudsi. Juga 4 lapis tajalli, yaitu tajalli athar, tajalli af'al, tajalli sifat, dan tajalli zat. Dan juga 4 lapis akal, yaitu akal ma'ash, akal ma'ad, akal rohani, dan akal kulli. Lalu kemudian setelah beliau menjelaskan 4 lapisan-lapisan tadi itu, barulah kemudian Tuan Syekh menjelaskan kedudukan al-faqir sebagai sufi yang khas. Wa ahlul haqqi minal fuqara ila arifin farru min kulliha wa wasalu ilal haqiqati wal qurbah wa lam yataqayyadu bi syai'in siwallahi ta'ala. Artinya para ahli hakikat dari kalangan al-faqir, al-arif, mereka melarikan diri dari semuanya. Farru min kulliha, semuanya. Semuanya apa? Yaitu kenikmatan alam mulki, kenikmatan alam malakut, dan kenikmatan alam jabarut. Ditinggalkan semuanya. Wa wasalu ilal haqiqati wal qurbah, hingga mereka sampai kepada hakikat dan qurbah, yaitu alam lahut. Walam yataqayyad bi syai'in siwallah, dan mereka sama sekali tidak melekat dengan sesuatu pun selain melekat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata al-faqir didudukkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada kedudukan yang tertinggi di alam hakikat atau di alam lahut, yaitu qurbah.
Artinya seorang al-fakir itu adalah seorang manusia sempurna di sisi Allah, insan kamil, ruhnya ruh al-qudsi, ilmunya ilmu hakikat, tajallinya tajalli zat, tajalli yang sempurna, akalnya adalah akal kulli, akal yang sempurna. Jadi batinnya sama sekali tidak melekat pada apapun, tidak melekat pada mulki, pada malakut, pada jabarut, tidak melekat pada darajat, tidak melekat pada syurga. Batin mereka hanya ada Allah, ruh mereka hanya melekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk semakin menegaskan al-fakir ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman, nah Tuan Syekh melanjutkan, walaisal muradu bil faqri al-faqr al-ma'lum. Bukanlah yang dimaksud fakir itu fakir yang selama ini biasa dipahami kebanyakan orang, walakin al-murad bil faqri, tapi maksud dari fakir al-iftiqar ila Allah, butuh kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah watarku siwahu, dan meninggalkan apapun selain Allah, minat tana'umatid dunyawiyati wal ukhrawiyati, dari kenikmatan-kenikmatan duniawi juga ukhrawi. Apa maksudnya? Nah, Tuan Syekh melanjutkan, wal muradu minhu al fana'u fillah, maksudnya adalah lenyap di dalam Allah, fana di dalam Allah, kama la yabqa fi nafsihi li nafsihi syai'. Jadi tidak ada tersisa sedikit pun di dalam dirinya untuk kepentingan dirinya. Dirinya sudah lenyap, tidak ada sama sekali. Wala yasa fi qalbihi siwallahi tabaraka wa ta'ala. Tidak ada ruang sedikit pun di dalam hatinya selain Allah. Jadi jelas sekali di sini ya Bapak Ibu sekalian bahwa al-fakir itu adalah seorang yang benar-benar ahli Allah, seorang insan kamil. Hatinya benar-benar meninggalkan darajat, benar-benar meninggalkan kenikmatan duniawi dan ukhrawi. Hanya Allah di hatinya dan tak ada sedikit pun di dalam hatinya selain Allah. Hanya Allah dan hanya Allah. Semua telah fana dan lenyap. Bahkan dirinya sendiri telah lenyap di dalam Allah dan baqa bersama Allah, baqa billah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bila di dalam kalimat yang dicatat oleh Pangersa Abah Anom di awal tadi, di mana beliau menisbatkan al-fakir pada nama beliau, itu karena beliau adalah seorang ahli Allah. Beliau adalah insan kamil. Kenapa demikian? Karena memang Guru Agung Pangersa Abah Anom, beliau benar-benar sudah membuktikan diri Bapak Ibu sekalian ya. Beliau adalah seorang al-fakir itu karena beliau berhasil memelihara kesadaran rohaniah beliau di dalam duduk tawakuf, di dalam pengalaman baqa billah selama 2 minggu di pojok madrasah, dan hal ini langsung terbimbing oleh Pangersa Abah Sepuh. Dengan kata lain, beliau Pangersa Abah Anom telah berhasil membuktikan dauhan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyabdakan, inna lillahi ibadan abdanuhum fid dunya wa qulubuhum tahtal arsh. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang badan mereka di dunia, sedang hati mereka, ruh mereka di arsh, di alam lahut, di alam hakikat, di qurbah. Nah ini kan hadis tentang baqa billah ya Bapak Ibu sekalian. Nah itu tadi beliau duduk tawakuf di pojok madrasah selama 2 minggu. Itu bukti badan beliau di bumi, ruh beliau di arsh. Beliau sudah mampu membuktikan itu dengan sebenar-benarnya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya, kita orang-orang yang bodoh spiritual, alhamdulillah kita terbimbing oleh seorang al-fakir, seorang insan kamil, seorang yang benar-benar pernah mengalami baqa billah. Karena memang baqa billah inilah yang menjadi indikasi bahwa beliau adalah seorang al-fakir, seorang ahli Allah. Beliau mampu melepaskan kemelekatan pada ruh jismani, ruh nurani, dan ruh sultani. Beliau mampu melepaskan semua kemelekatan itu dan menjadi manusia yang terbebaskan, terlepaskan, dan tercerahkan, yang dalam istilah lainnya disebut dengan ruh al-qudsi.
khususan ila hadratil muazzam wal mukarram sayyidi asy-syekh Ahmad sahibul wafa tajul arifin radhiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada barokahnya. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.